Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini juga kita masih mendengar bacaan-bacaan suci yang masih berkaitan dengan bacaan yang kemarin, di mana setelah Maria Magdalena pergi menyampaikan berita kepada para murid, dan sebelum dalam perjalanan itu mereka berjumpa dengan Yesus dan Yesus memberi salam kepada mereka. Yang menariknya bahwa Maria Magdalena adalah orang-orang yang sederhana. Biasanya pada waktu itu perempuan dianggap sebagai kelas 2 karena budaya Yahudi sangat menjunjung tinggi patriarkal, di mana laki-laki yang memiliki suara di dalam kemasyarakatan, sedangkan perempuan hanya biasanya mengurus rumah tangga dan lain-lain. Jadi ketika mereka menjadi saksi, mereka kemudian kurang dipercaya pada waktu itu, pada zaman Yesus. Tetapi yang menariknya bahwa orang-orang yang sederhana yang dipilih oleh Tuhan, ya Maria Magdalena, Maria Yohana, dan Maria yang lain yang saya sudah katakan di khotbah-khotbah kemarin, bahwa mereka dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Mereka tidak memiliki kedudukan apa-apa, tetapi mereka dipanggil oleh Tuhan untuk melihat bagaimana kubur kosong yang pertama kalinya. Tentunya kita tahu bahwa setelah kematian Yesus, ya, mereka itu, perempuan-perempuan itu, mereka yang pertama-tama inisiatif untuk pergi untuk meminyaki jenazah Yesus dengan rempah-rempah dan mur untuk bahan pengawetan. Kubur telah terbuka, yang pada awalnya mereka pikir bahwa ini kira-kira siapa yang mau gulingkan batu, dan sampai di sana kubur telah terbuka. Setelah itu mereka mendengar kabar dari malaikat yang berbicara dalam gua itu, dan mereka dikatakan apa? Mereka kebingungan, takut juga, ada juga sukacita, jadi campur aduk seperti nano-nano itu rame rasanya. Nano-nano rame rasanya. Antara sukacita, ketakutan, kegembiraan, kecemasan karena jenazah tidak ada, sukacita juga karena Tuhan sudah bangkit. Jadi perasaan campur aduk pada waktu itu. Ya, pada waktu Maria Magdalena dan Maria yang lain itu. Mereka bingung, sedih juga, tapi mereka juga sukacita karena Tuhan telah bangkit. Dalam situasi itu, Yesus menyapa mereka. Dalam keraguan itu, Yesus menyapa mereka. Salam bagi kamu. Akhirnya mereka mendekat dan menyembah Yesus, dan Yesus mengatakan apa? Jangan takut. Tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Jangan takut. Jadi sebenarnya kehadiran Yesus itu mau menjadi penghibur bagi mereka, sebab perasaan mereka sementara perasaan nano-nano rame rasanya itu, ya, supaya mereka kemudian memiliki kepastian. Ya. Setelah itu Yesus menampakkan diri kepada para murid. Kalau kita akan dengar lagi bacaan hari Senin, besok sampai dengan hari berikut-berikutnya, Yesus menampakkan diri juga kepada para muridnya. Dan ketika Yesus menampakkan diri, pada waktu itu Thomas tidak ada. Ya. Cerita selanjutnya bahwa Thomas tidak ada, dan Thomas mengatakan, sebelum aku mencelupkan jariku ke dalam tangan dan lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya. Dan akhirnya Yesus menampakkan diri terus kepada mereka, dan mereka kemudian menjadi percaya dan menjadi saksi Tuhan. Ya. Karena apa Yesus menampakkan diri kepada mereka, bukan menampakkan diri kepada
pejabat-pejabat, imam-imam kepala ataupun para pemuka-pemuka agama. Sebenarnya kekuasaan itu pada pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat dan para pejabat. Kenapa Yesus tidak menampakkan diri kepada orang-orang seperti begitu? Hal itu karena pada awalnya berita hoax itu sudah ada. Ya. Jadi sebenarnya kisah-kisah dalam kitab suci ini telah selalu kontekstual sampai dengan sekarang. Ya. Kita bisa mencermati bagaimana dari awal ketika Yesus ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama, ya, salah satu perkara hoax itu yang diberitakan atau berita bohong itu ialah mereka menyediakan saksi-saksi palsu. Ya. Setelah saksi-saksi palsu dan akhirnya mereka berhasil untuk menghukum mati Yesus. Setelah Yesus dikatakan bahwa dia jalan lagi dalam kuburnya kosong, mereka menyewa lagi serdadu-serdadu dan mereka katakanlah, ini uang untuk kalian, katakanlah kepada orang banyak bahwa murid-muridnya telah datang mengambil jenazah Yesus ketika kalian masih tertidur. Tadi katakan begitu. Jadi sebenarnya berita hoax ini sudah ada jauh, persekongkolan atau kejahatan-kejahatan ini sudah ada jauh sekali. Zaman Yesus juga ada persekongkolan dan Yesus salah satu korban hoax, ya, dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Ya. Dan alasan-alasan inilah kemudian Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid supaya apa? Supaya mereka yang awalnya perasaan nano-nano itu akhirnya mulai percaya perlahan-perlahan. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ya. Dalam kehidupan kita juga mungkin kita juga pelaku-pelaku hoax itu, ya. Seringkali memberitakan berita bohong. Kadang-kadang bergosip juga ada campur aduk sedikit, ya, tambah bumbu-bumbu sedikit supaya lebih menarik dan sebagainya. Ya. Karena apa? Karena manusia itu memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa dan akhirnya seringkali tergiur untuk kita melakukan perkataan-perkataan yang merusak atau membuat orang percaya bahwa hal-hal kebenaran itu seringkali diragukan, ya, dalam kehidupan kita.